Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dan selamat datang di Gamis Podcast SD Ihsaniyah Gajah Mada, sekolahnya para juara. Salam sehat dan semangat. Apa kabar sobat semua hari ini? Semoga sehat selalu ya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, jaga jarak, serta pakai masker ketika kita aktivitas di luar. Senang sekali saya, Aurora Sakinatul Haq, atau lebih dikenal dengan Miss Ola, sebagai host hari ini akan menemani Anda di acara kesayangan kita, yaitu Obsesif. Obrolan seru, santai, dan inspiratif. Dan tentunya sudah bergabung dengan kita di sini narasumber yang luar biasa ya. Ya Allah. Oke, jadi narasumber sebagai salah satu perwakilan wali murid dari Ananda Soleh-solehahnya para juara. Oke Mama, sebelum kita mulai mungkin bisa lepas special dulu ya. Oke, sudah bergabung dengan kita di sini ada Mama Ardiana. Monggo Mah, perkenalkan diri dulu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ardiana Puspitarianti Kusuma, biasa dipanggil Dian. Saya mamahnya Arkana kelas 5C dan mamahnya Asrof kelas 2C. Oh, dua Ananda ya Mah? Dua. Arkana dan Asrof. Iya. Okay. Sebelumnya terima kasih nih Mah udah sempat Sama-sama. meluangkan waktunya ya Mah untuk hadir di sini. Maaf jika mengganggu waktunya ya. Enggak juga Kita sih. waktunya di sini. Ya, setelah itu terima kasih juga karena sudah mempercayai sekolah kami ini untuk tempat Ananda tercinta ya Mak. Apalagi di dua Ananda ya. Iya, dua. Asrof dan Arkana. Borong. Ya, borong. Dan ngomong-ngomong selamat juga karena kemarin Ananda juara ya Mak. Alhamdulillah Lomba. dua-duanya masuk. Oh iya, dua-duanya lomba puisi ya. Iya, puisi Tegalan. Puisi Tegalan, baca puisi Tegalan. Itu buat sendiri Mah atau Alhamdulillah buat sendiri juga. oh buat sendiri luar biasa Langsung sekali. apa namanya istilahnya, nggak yang gimana lah, cepetan gitu pokoknya. Cepetan sebisanya juga, Miss. Iya. nggak yang ngarang-ngarang dulu, browsing atau, soalnya kan saya juga bukan asli Tegal ya. Oh, bukan asli Bukan, mana Mah? saya asli Semarang. Oh, Papahnya yang asli Tegal. Nah, disuruh bikin puisi Tegalan ya sebisanya aja. Baru 12 tahun di Tegal. 12 tahun baru. 12 tahun ya, baru ya. Baru 12 tahun ya, sambil belajar lah. Mungkin makanya kadang kalau kata-katanya masih agak-agak nggak Tegal banget ya, dimaklumin aja lah, itu puisi. Saya juga nggak nyangka kok masuk Ya, gitu loh luar dua-duanya. biasa. Alhamdulillah. Dua-duanya mana Rezeki ya? anak-anak. Iya. Juara dua semua gitu. Juara 2 semua, alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa sekali. Dan ternyata bakatnya itu menurun dari mamahnya. Iya, Mama Dian. Saya sempat dapat info nih. Info apa itu ya? Info jadi ketika Mama Dian kelas 5 dulu ya, tahun 95. Oh iya. Sempat jadi delegasi untuk membaca puisi di RRI Semarang. Iya. Luar biasa. Jadi temurun dari mamahnya ini ya. Saya juga nggak nyangka jadi juga puisi itu. semua ya. Kayak ngelihat anak-anak tuh jadinya kayak kok aku banget ya loh. Alhamdulillah. Bakatnya Alhamdulillah. nurun adalah Iya. Bakat yang baik aja yang nurun ya, Iya, Miss. yang baik aja dong, yang buruk jangan ya. Yang buruknya dibuang. Oke, dan selain itu Mama Dian juga sempat nulis buku ya, antologi puisi. Iya, Ya, alhamdulillah. wow. Tahun berapa ya itu ya? 2012 apa 2011? Saya juga lupa sih. Sebenarnya luar waktu biasa. itu memang saya kan dari dulu suka nulis, Oh. suka baca. Mhm. Emang udah jadi hobi gitu kan. Kalau dulu waktu kecil-kecil itu nulis apa sih? Kayak buku-buku diary Iya. gitu, diary agak-agak lebay-lebay gitu ya, Miss ya. Ya, tapi ada buahnya lah. Ada buahnya. Terus saya waktu dulu tuh suka nulis cerpen. Cuman kan cerpen-cerpen yang apa sih, tulisan anak-anak masih ringan-ringan kayak gitu kan. Terus kayak komik-komik gitu mah. komik saya nggak suka karena saya nggak bisa gambar, Miss. Oh. Itu kendalanya di situ. Iya. Waktu itu terus saya punya Facebook kan. Di situ ada ini kan biasanya ada apa namanya ya,
wadah ini ya, maksudnya kumpulan penulis kayak iya. Saya iseng-iseng sih sebenarnya pertamanya awalnya iseng-iseng. Saya gabung di ICTero menulis, jadi itu pecinta menulis semua di situ. Nulis puisi? Enggak, Atau nulis apa aja, nggak hanya puisi, nulis apa aja. Terus kebetulan temen dulu sekantor, Ya. itu juga ternyata udah nerbitin buku cerpen kan. Oh. Nah, saya jadi tambah semangat tuh. Pengen juga dong kayak gitu kan. Kalau misalnya iri yang baik kan nggak apa-apa ya, Miss ya. Untuk Iri yang upgrade baik. ya. Nah, itu makanya terus saya mikirnya kenapa nggak dibikin aja ya? Kenapa kita nggak ikut bikin ya? Nah, terus akhirnya saya ini, kalau kumpulan cerpen kan harus beberapa cerpen ya, 10 Iya. atau 15 gitu. Kan bikin satu-satu tuh, baru 1, 2 gitu. Terus pertama ada itu sebenarnya dilombakan sih. Oh. Antologi, jadi penulis se-Indonesia Iya. itu dilombakan bikin puisi. Minimal 3 puisi. Setelah dilombakan disaring, Iya. diambil hanya berapa ya waktu itu ya? Buku yang pertama itu kalau nggak salah cuman 40 atau 50 gitu penulis se-Indonesia. Oh, se-Indonesia. Nah, terus buku yang kedua itu 39 atau berapa itu. Saya juga nggak nyangka masuk sih sebenarnya. Terus waktu buka email, loh kok ternyata namanya ada. Oh ya udah, alhamdulillah rezeki masuk. Iya. Tapi nah itu waktu nulis cerpen baru dapat 8 cerpen. Waktu itu sampai saya hamil Asrof kalau nggak salah. Oh, berarti Nah. Arkana udah ada ya? Udah, Arkana udah ada. Kan hamil Asrof, Arkana nggak ada, bingung deh. Iya. Hamil Asrof. Nah, kendalanya tuh mulai waktu habis melahirkan. Kan 2 anak nih, Iya. masih kecil-kecil, yang satu bayi rempongnya mulai itu kerasa tuh. Akhirnya begitu dapat 8 judul cerpen, berhenti deh sampai di situ. Padahal kan saya kalau misalnya dibikin buku itu sekitar 15-an. Minimal kayaknya 15 cerpen lah. Akhirnya begitu 8 judul udah selesai, mau nulis lagi udah rempong, capek kan, balitanya Udah banyak, teralihkan ke iya anak ya? akhirnya sampai ke sini akhirnya nggak selesai juga itu cerpen. Akhirnya ya udahlah, nggak apa-apa deh. Sekarang cuman bisa jadi penikmat aja. Oh, menikah. 8 cerpennya dikemanain itu, Mbak? Lah itu 8 cerpen disimpan di laptop yang lama. Terus laptopnya sekarang kemana saya juga lupa, Miss. Aduh, sayang sekali ya. Iya, sebenarnya kalau misalnya mau dilanjutin sih bisa, cuman itu apa namanya, laptop itu tuh di mana ya sekarang? Apa saya taruh di Semarang atau di sini? Nah itu saya nggak tahu itu. Nanti insya Allah kalau misalnya udah keluar inspirasinya lagi, bisa lah nulis Bisa lagi. lanjut ya. Bisa lanjut, tetap semangat lah. Ya, luar biasa sekali. Jadi narasumber yang wow banget nih, ini beneran. enggak juga sih Jadi di sebenarnya. awal podcast kita kedatangan narasumber yang wow, udah prestasinya udah banyak, lumayan. Mungkin bisa untuk motivasi, ya, motivasi yang lainnya. Mudah-mudahan. Amin, mudah-mudahan. Oke, ini belum masuk ke podcast. Belum ya? Padahal masuk udah panjang ke banget ya, baru Miss ya? opening, baru opening. Baru opening. Oke, kita mulai dari yang pertama nih, Mah. Jadi Mama Dian ya, Iya, Mama Dian Mama itu kan profesinya mohon maaf sebagai Ibu rumah tangga, ya, iya. ibu rumah tangga. Itu kegiatan rutinitas sehari-harinya ngapain Mbak kalau di rumah? Rutinitasnya sebenarnya sih kayak pada umumnya ibu rumah tangga ya, ngerjain urusan rumah istilahnya kan kayak gitu. Misalnya ada yang bantuin juga kan sifatnya hanya bantu ya, maksudnya tetap kan kita yang handle. Iya. Pagi misalnya nyediain sarapan anak-anak. Iya. Sekarang juga kan semua anak-anak di rumah ya, anak-anak di rumah jadi harus apa ya, waktu itu harus di manage dengan baik gitu loh. Karena kalau enggak ya keteteran, dan Iya. satu keteteran pasti keteteran semua. Karena alhamdulillah saya anaknya banyak. Anaknya 3 Miss, dan itu daring semua. Dari semua luar Daring biasa. semua. Yang satu kelas berapa tuh? Yang satu TK. Masih TK. TKA. Ya. Jadi kelas 5, kelas 2 yang bontot insya Allah. Bontot insya Allah masuk sini juga, Pak. Kita lihat nanti deh. Yang terakhir TKA. Nah itu kan kalau misalnya saya nggak manage waktu ya keteteran banget. Jadi
Kalau misalnya masih sempat masak ya masak, Ya. tapi dibikin santai aja gitu. Maksudnya Iya. kalau misalnya sempat masak ya masak buat anak-anak, kalau misalnya nggak sempat masak ya kita beli aja. Alhamdulillah suami juga bukan tipe orang yang menuntut ya istilahnya, oh harus ini harus itu gitu, gampang gitulah, gampangan gitu. Jadinya enak aja jalannya, maksudnya sehari-harinya tuh kita nggak merasa gimana ya, Ada beban sendiri. ada beban Nggak harus ini membebani harus itu satu gitu. sama Iya, lain ya. karena kan anak-anak juga nggak cuma daring ya, ada nanti TPQ, ada ngaji kayak gitu kan. Ya harus jalan lah walaupun ini, dan harus semangat. Walaupun capek, walaupun apa ya tetap harus semangat. Jadi dari pagi misalnya dari sarapan, anak-anak mandi, terus nyiapin buku-buku. Nah, itu kalau udah HP bunyi tuh tugas mulai masuk gitu kan. Iya. Tugas apa. Dan saya kalau sama anak-anak agak nggak tahu ya, namanya galak apa tegas ya? Tegas. Tegas sama galak soalnya beda Tegas, tipis ya, Miss. Tegas aja. Tegas aja deh ya. Tegas ya. Tegas aja deh. Itu mereka belum boleh main. Main walaupun kan sekarang tuh kan pandemi, main paling deket-deket aja ya, main-main sama tetangga doang gitu. Kita nggak bolehin mereka itu keluar kalau memang tugas belum selesai. Oh, iya. Kalau saya emang agak-agak kayak gitu tuh. Iya. Kecuali memang urusannya urgent ya, maksudnya dalam arti memang kita harus keluar jam itu, penting gitu. Ya depending dulu, kayak misalnya ini kan evaluasi online nih. Oh iya. Nah, saya belum buka tuh. WA dari Bu Guru juga belum saya baca juga. Jadi apa namanya, kalau memang ada urusan-urusan yang memang penting ya itu saya pending dulu. Nah, nanti kalau misalnya udah selesai bolehlah mereka, kan kadang anak kalau di rumah juga pasti jenuh ya. Kita Iya, aja yang benar tua aja sekali. misalnya mau sepedaan atau mau apa. Karena habis duhur itu saya harus nyiapin TPQ-nya yang kecil. Habis duhur pulang habis asar TPQ ngajinya yang nomor 2 si Asrof. Iya. Sampai mau maghrib. Habis maghrib mereka bertiga ngaji lagi. Oh, digilir. Jadi ojek online kalah lah ya. Habis maghrib sampai, habis isya tuh udah mulai agak-agak inilah, maksudnya quality time lah mungkin ya, bisa dibilang kayak gitulah kita sama anak-anak, sama kalau suami udah pulang sama papahnya, sama anak-anak gitu. Misalnya ada tugas-tugas yang tadi masih pending nih, misalnya kurang apa, kadang kan nggak mesti ya, Miss. Kadang tugas datang banyak, kadang tugas datang sedikit gitu kan. Nah, kalau misalnya ada yang kurang, mereka ada yang belum bisa gitu, kita lanjutin lagi tuh pas habis isya. Dan hari itu harus selesai kalau saya. Walaupun misalnya kadang kan ada ya deadline minggu depan. Iya, seminggu biasanya. Atau 3 hari atau 2 hari gitu. Kalau saya nggak bisa. Harus hari itu juga. Harus hari itu juga, karena kan besok ada tugas baru lagi. Ada lagi. Nah, besoknya ada lagi. Saya juga nggak pengen anak-anak itu terbebani gitu loh. Jadi besoknya tugasnya berarti kan yang kemarin belum, yang ini baru lagi, besok baru lagi kayak gitu. Saya pengennya tugas hari itu selesai di hari itu. Dan kebetulan kan saya di rumah, maksudnya jadi bisa lah kayak gitu loh. Harus bisa sih sebenarnya. Pasti bisa. Amin, Jadi, insya Allah. Emang kalau ibu rumah tangga itu nge-manage waktu ya, Mah? Iya. Tugas intinya itu. Sekali. Selain kegiatan atau rutinitas sehari-hari, ada kegiatan lainnya nggak, Kak? Ada. Nah, contohnya. Ada. Aduh, banyak sekali ya kegiatannya. Ada. Pengacara lebih tepatnya ya, Miss. Pengacara? Pengangguran banyak acara. Oh my god. Oh iya, boleh. Kebetulan itu kadang apa ya? Ada kegiatan di desa, di balai desa, ada kegiatan di RT ya kan, ada kegiatan lain misalnya sama teman-teman yang dulu, misalnya teman-teman TK gitu, misalnya silaturahmi pas acara apa kayak gitu. Nanti ada acara lain lagi, misalnya nemenin papahnya lagi ada acara apa kayak gitu. Itu kan inilah istilahnya kan tetap harus bagi-bagi waktunya gitu. Sekali. Paling itu aja sih, bukan acara-acara yang mungkin nggak penting ya. Ya mungkin hangout sama temen gitu, Mah. Mungkin itu salah satu bentuk refreshing ibu rumah tangga. Refreshing. Sebenarnya nggak pernah sih kalau misalnya hangout mana gitu, ngafe gitu, nggak pernah sih. Maksudnya nggak yang bukan jadi prioritas ya kalau sekarang gitu. Terus kan
kondisinya juga lagi kayak gini gitu kan. Iya. Paling kalau misalnya sama teman-teman gitu mau ngumpul gitu paling di rumahnya siapa gitu. Nah itu pun anak-anak tetap ikut. Oh iya. Ya, kan kita kan buntutnya banyak, Nggak masa bisa mau ditinggal. ditinggal. Jadi yang bikin mereka juga tempatnya nyaman lah. Kalau misalnya yang Benar sekali. terlalu rame misalnya harus ke mall nih, kayaknya nggak dulu ya. Oh iya. Kayaknya nggak dulu lah. Nanti aja. Nanti. Oke Ma, kita lanjut. Di era sekarang ini kan ya Ma, lebih cenderung ke era modern ya. Iya. Mungkin beberapa orang masyarakat itu masih menganggap profesi ibu rumah tangga itu dipandang sebelah mata. Iya, ya. benar. Karena padahal sebenarnya kalau di agama kita sendiri nih ya, di Islam, itu kan pekerjaan ibu rumah tangga itu salah satu pekerjaan yang mulia. Oh, amin. Bukan yang remeh, bukan yang tidak berarti atau apa ya, malah mulia ini mah. Mulia. banget. Insyaallah, amin. Jadi kalau menurut Mama Dian sendiri nih, pandangannya Mama Dian, ibu rumah tangga itu sebenarnya kayak gimana gitu kan ya? Terus apakah semua wanita itu harus jadi ibu rumah tangga seperti itu? Dan apa sih mungkin ada suka dukanya gitu kan jadi ibu rumah tangga itu apa aja yang udah dialami Ibu Dian, Mama Dian? Oke. Oke. Kalau menurut saya sebuah itu kan berarti profesi ya. Iya. Profesi itu pilihan sih. Iya benar. Menurut saya pilihan. Terus kalau misalnya seorang istri mau memilih profesi, ya harus ridhonya suami juga. Iya, jelas sekali. Kalau misalnya memang ya semua perlu perlu dibahas dulu, dirembuk dulu gimana baiknya gitu kan. Kalau misalnya memang suami nggak keberatan, kita jadi wanita karir di luar atau mungkin jadi wanita karir dengan syarat-syarat tertentu kan kadang kan kayak gitu ya Miss ya. Ya nggak masalah, itu pilihan. Semua profesi selama itu profesi yang baik ya insya Allah hasilnya baik gitu aja sih saya sih. Mau ibu rumah tangga, mau wanita karir, mau wanita karir dan lain-lain lah. Selama masih suami juga masih ridho ya nggak masalah sih kalau menurut saya. Suka dukanya mah ada nggak? Suka dukanya alhamdulillah sih banyakan sukanya ya. Banyak sukanya. Karena kan kita kan ini ya ya mungkin saya tipe orang yang saya dari sama anak sama saya dari bangun tidur sampai tidur lagi gitu tuh kita bisa melihat apa ya kegiatannya apa. Kalau misalnya masih kecil-kecil dari tumbuh kembangnya, dari nggak bisa jalan, bisa jalan, bisa lari, bisa baca, bisa ngitung, itu tuh apa ya? Ya bukan kebanggaan tapi bukan untuk disombongkan istilahnya kayak gitu. Jadi kita bisa lihat sendiri gitu loh. Dukanya apa ya? Dukanya mungkin yang dulu biasa HP bunyi dapat transferan terus sekarang enggak gitu Miss. Itu aja sih. Sekarang transferannya beda. Transferannya dulu double gitu kan. Kalau kerja kan transferan kita sendiri nih, transferan suami sendiri. Kalau sekarang kan transferannya ya nunggu bapak negara lah ya. Mungkin itu sih suka dukanya. Suka dukanya, oke. Mungkin sebelum jadi ibu rumah tangga nih, Mama Dian itu ada cita-cita sendiri nggak? Cita-cita? Iya. Ada lah ya pasti ya. Jelas ada. Sebelum nikah kan kita kan, misalnya kita lagi sekolah gitu kan. TK aja kan udah ditanyain besok cita-citanya jadi apa kan kayak gitu ya, masa kita nggak punya ini ya. Ada selain ibu. Jadi apa Mah cita-citanya? Dulu tuh saya pengen jadi psikolog sebenarnya. Psikolog. Atau ini maksudnya pengen berkecimpung di dunia pendidikan sebenarnya. Itu sebenarnya cita-cita awal saya itu. Cuman karena mungkin namanya takdir ya. Takdir kan nggak bisa kita inilah. Jadi apa ya? Ya begini yang sekarang dijalani. Pengen jadi psikolog. Nggak langsung sudah ikut di dunia pendidikan ya, Mak? Iya dong. Iya benar sih kayak. Anak apalagi sekarang dari gitu kan ikut belajar. Oh iya benar. Iya sudah. Berarti secara tidak langsung udah tercapai dong, Mak. Iya benar. Alhamdulillah berarti. Alhamdulillah. Oke, selain itu misal ya kita permisalan aja, Mama diberi kesempatan untuk capai apa gitulah yang mungkin dulu belum pernah Mama capai.
dulu belum pernah saya capai. Sekarang pengen mencapai apa? Iya, seperti apa? Apa ya? Misal Mama Dian belum ada di posisi yang sekarang. Jadi ada nggak cita-cita mungkin yang belum kecapai? Ada, cuman itu cita-cita saya yang kemarin-kemarin. Maksudnya sekarang itu mungkin karena kita lebih dewasa lagi kan, jadi pemikirannya berubah. Dulu tuh saya pengen banget jadi PNS, nggak tahu kenapa ya. Saya juga nggak tahu, heran saya. Kenapa saya pengen jadi PNS? Karena mungkin background orang tua saya ASN ya, PNS. Jadi mungkin saya ini termotivasinya mungkin itu. Oh iya enak ya kalau PNS ya. Nanti hari tuanya begini, hari tuanya begini, hari tuanya begini. Mungkin dulu mungkin pemikiran saya seperti itu. Cuman setelah saya 8 kali nyoba dan nggak ada yang berhasil. 8 kali, Miss. 8 kali. Nggak 1, 2, 3, 8 kali loh. Pantang menyerah ya. Pantang menyerah banget. Pantang menyerah sekali. Ternyata kok tetap nggak berhasil. Ya berarti memang takdir saya nggak di situ. Iya. Jadi kalau sekarang cita-cita yang belum tercapai sebenarnya nggak muluk-muluk sih. Saya tuh pengen jadi ibu yang lebih baik lagi aja deh buat anak-anak dan istri yang lebih baik lagi. OTW. Karena gimana ya? Kalau nemenin belajar tuh kadang masih emosian gitu loh. Maksudnya kadang-kadang masih ya mungkin nggak tahu juga ya faktor apa juga nggak tahu mungkin ya. Kalau perempuan kan banyak faktornya ya, mungkin ya. Iya. Tapi juga nggak tahu. Pokoknya saya pengen berusaha gimana gitu biar nggak marah-marah atau biar ini. Cuman alhamdulillah kalau misalnya pas lagi nemenin belajar gitu, pas lagi naik-naik gitu ya, itu tuh papahnya tuh di belakang, mah udah mulai ini. Jadi memang harus support dua-duanya ya. Di saat kitanya tinggi ada yang nenangin, di saat ada yang tinggi kita yang nenangin, kayak gitu sih sebenarnya. Itu. Oke, nama tadi profesi ibu rumah tangga. Tadi kita membahas itu kan pekerjaan yang mulia ya, Mah. Iya, Tapi bukan berarti bahwa wanita karir atau wanita yang bekerja di luar itu tidak mulia, kan tidak seperti itu ya. Iya. Apalagi dan sekarang itu contohnya deh di dunia pendidikan kan. Banyak ibu rumah tangga yang memiliki profesi lainnya. Contohnya seperti di sekolah sini saja deh, di SD sana kan banyak ibu-ibu rumah tangga yang bekerja juga sebagai guru. Nah, seperti contohnya bahkan di sini tuh ibu-ibu rumah tangganya lebih banyak daripada bapak-bapaknya kan ya. Jadi pandangannya Mama sendiri terhadap ibu rumah tangga yang berprofesi sebagai guru di sekolah swasta gitu contohnya di sini seperti apa? Kalau menurut saya wanita karir berarti kan ya? Iya, wanita. Berprofesi di luar sekaligus merangkap ibu rumah tangga, Masya Allah luar biasa. Saya cuman bisa bilang itu aja karena apa ya? Saya yang nggak kerja di luar gitu ya, Miss. Misalnya di rumah anak sakit aja kan rasanya gimana gitu kan. Apalagi ini kita ada tanggung jawab di tempat lain. Pasti pikiran kita kan juga ke rumah. Misalnya sekarang apalagi daring. Misalnya guru nih mulai nih WA bla 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 gitu kan. Kita masih di sekolah sedangkan ini anak di rumah gimana ya? Ngerjainnya gimana? Pasti kan pikirannya kepecah-pecah, tenaga juga harus lebih ekstra. Jadi luar biasa sekali. Paginya di sekolah, pulang iya. Terus anak. Yap, dengan segala kekurangan dan kelebihan masing-masing orang pasti ya. Itulah. Oke. Seperti yang kita tahu nih Mas, selama pandemi ini kan hampir 1 semester ya. Sekolah itu diliburkan, terpaksa diliburkan. Terpaksa iya. Mau nggak mau. Kita kan juga nggak mau ya sebenarnya. Pengennya sih masuk terus ya. Iya. Jadi awal-awal itu gimana nih perasaannya Mama mungkin waktu awal? Mungkin kan awal sama sekarang mungkin perasaannya beda ya, Mah? Beda. Awal itu mungkin awal kan belum penyesuaian gitu ya. Dan alhamdulillah nih, kan katanya kondisi apapun kita harus alhamdulillah ya, bersyukur ya. Alhamdulillah. Ada hikmah di baliknya. Ada hikmah, iya. Alhamdulillah pertama kali waktu daring, kalau nggak salah 16 Maret saya masih inget ya, 16 Maret 2020. Karena posisinya waktu itu anak saya masuk rumah sakit. Jadi 2 anak saya dirawat. Dua-duanya. Minggu sebelumnya Asrof dirawat. Tipes memang karena tipes.
dan seminggunya lagi adiknya. Nah, pas sama-sama tipes juga. Sama-sama tipes karena kan nular ya, memang Iya, tipes kan nular tipes dan gimana ya? Saya mau misahin mereka nggak mainan bareng juga kan Iya, kayaknya nggak nggak mungkin mungkin. juga. Ya. Yang kedua tipes dan yang kedua tipes ini bareng pada saat corona mulai istilahnya apa ya? Mulai rumah sakit mulai ditutup, nggak boleh ada yang jenguk. Iya, Maret itu kan mulai masuk di Indonesia ya, kasus Iya, pertama. nah terus sekolah mulai ada pemberitahuan tuh, Iya. mulai diliburkan Mm-mm. karena ada begini. Nah itu saya posisi di rumah sakit. Yang saya pikirkan cuman kayak gini, saya masih di rumah sakit nemenin anak. Mhm. Nah di rumah anak-anak mau belajar sama siapa? Iya. Saya mikirnya cuman akhirnya pas hari pertama kita kan posisinya masih di rumah sakit. Suami cuti. Karena kan pekerja kan belum langsung WFH ya Iya, waktu itu belum kan. Belum langsung. Nah, suami cuti. Akhirnya kalau saya di rumah sakit, papahnya yang di rumah sama anak-anak 2. Kalau pas saya di rumah, papahnya yang di rumah sakit. Jadi kita bagi waktu. Karena terus waktu awal-awal ya mungkin kita sama-sama penyesuaian ya. Iya. Tugas itu kan begitu datang kan Ya langsung. luar biasa, berapa lembar kayak gitu kan. Saya yang anaknya lebih dari 1 gitu kan, ini belum selesai, itu belum selesai. Padahal kalau di rumah sakit kan kita pengennya kan ada yang gantian ya. Iya. Karena kan memang selain tenaga, pikiran juga kan ngelihat anak sakit gimana sih. Jadi saya merasakan agak aja deh, jangan ini agak berat sih waktu itu karena ya itu manage waktunya karena salah satu ada yang di rumah sakit, yang 2 di rumah. Itu aja sih beratnya mungkin. Ya makin kesini akhirnya mau nggak mau ya kita menyesuaikan kondisi yang ada. Perjuangan sekali Perjuangan. ya awal-awal. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Harus kalau disyukuri. sekarang ini kan udah berarti kan alhamdulillah anak-anak sehat semua kan. Alhamdulillah. Jauh-jauh deh dari rumah sakit. Yang jauh ya jangan lagi. Jauh dari penyakit deh, jauh dari Jangan penyakit lagi, semuanya. amin. Oke, jadi selama pandemi ini kan Ananda belajar di rumah ya, Mah, daring Belajar di terus. rumah. Selama Ananda daring, tindakan yang dilakukan Mama Dian itu apa aja? Tindakannya yang saya lakukan yaitu harus bisa memanage waktu anak-anak juga. Iya. Karena kan kalau ngaji saya juga pengennya kan tetap bisa. Tapi awal-awal corona itu 3 bulan kita off bener-bener off kegiatan. Walaupun kalau istilahnya kan kalau rumah kita kan masih di kabupaten ya, Miss. Iya. Ikutnya kabupaten waktu itu kabupaten. Nah, di situ kalau ngaji di situ kan ustadznya paling yang ngaji kan anak-anak situ. Oh, iya. Anak-anak situ aja kan. Sebenarnya insya Allah masih nggak apa-apa gitu. Tapi kita bener-bener off sampai Syawal, berarti sampai setelah Lebaran. Baru kita mulai membuka. Jadi ngaji sama kita, belajar sama kita. Udah bener-bener dunia luar tuh kita nggak tahu lah. Nggak tahu gimana. Pokoknya di rumah ngaji sama kita, taraweh di rumah, pokoknya semuanya di rumah. Tapi setelah Lebaran kan kondisi juga udah mulai agak oke lah kita ngaji lagi. Ngaji anak-anak boleh ngaji sama ustadznya, TPQ juga udah mulai masuk, nggak apa-apa deh. Yang penting kita kan tetap stay safe aja ya. Iya. Terus iya itu mulai kita membuka buka pintu lah buat kegiatan yang lain kayak gitu. Jadi manage waktunya itu. Jadi anak-anak pokoknya tugas yang diberikan guru pada hari itu. Kalau saya ya nggak tahu kalau yang lain ya mungkin kita kan beda pemikiran. Kalau saya karena saya di rumah juga ya sebisa mungkin harus bisa selesai di hari itu juga. Walaupun deadline-nya masih 2 hari, 3 hari, seminggu. Yang penting kita selesaikan di hari itu juga. Kita gitu. Oke, Mah. Santaian gini ya, kita santai-santai aja. Monggo diminum dulu. Mungkin saya lupa, maaf ya, Mah. Maaf ya. Lanjut. Boleh deh, lanjut. Kita lanjut aja biar cepat selesai ya. Oke, selanjutnya apa nih keinginan Mama untuk kedepannya? Untuk diri sendiri, Ananda, dan mungkin juga untuk sekolah. Untuk sekolah juga. Mungkin dari guru-gurunya atau gimana? Keinginannya sih sebenarnya kalau untuk keseluruhan mudah-mudahan kita semua sehat. Amin. Virus ini bisa segera
pulang lah. Amin. Pulang ke nggak mana tahu ya? deh mana kesana lah pokoknya Lihat, jauh-jauh. lihat. Intinya di sekitar kita udah nggak ada lagi virus. Nah kalau untuk diri saya sendiri ya itu tadi, saya pengen bisa mendampingi anak-anak itu lebih baik lagi, walaupun nggak hanya dalam hal belajar aja, jadi dalam semuanya lah. Kadang masih suka emosian, nah itu yang istilahnya apa ya, belajar terus lah, belajar terus jadi ibu yang lebih baik lagi kayak gitu. Kalau untuk anak-anak, kepengenannya ya anak-anak itu berpikir bahwa belajar itu nggak hanya sebuah keharusan tapi juga sebuah kebutuhan. Oh iya, benar Gitu loh, karena kalau kita nggak belajar kita nggak mungkin bisa, intinya kayak gitu. Jadi kan mereka nggak hanya menerima tugas itu sebagai beban gitu loh. Oh iya. Jadi oh iya memang aku kewajibannya juga harus ini, aku butuh belajar kayak gitu. Jadi saya kepengen anak-anak saya menganggap belajar itu sebuah keharusan dan kebutuhan. Itu aja sih. Kalau untuk sekolah, saya pengennya segera dibuka aja deh, Miss. Segera dibuka. Kami juga pengennya seperti itu. Karena gimana ya? Kalau kita lihat sekarang nih, mall dibuka. Iya, benar sekali. Terus tempat hiburan dibuka. Semua dibuka, giliran sekolah ditutup. Iya, Aduh, terus gimana gitu kan? Saya juga percaya lah, maksudnya SD Ihsaniyah Gadjah Mada itu insya Allah sekolah yang terbaik, sekolahnya para juara gitu kan. Insya Allah bisa lah memberikan apa ya, maksudnya nge-treat anak-anak buat ini biar safe gimana ya gitu. Bisa lah, maksudnya SDM-nya juga luar biasa kan. Jadi maksudnya dengan banyak pemikiran-pemikiran orang-orang yang luar biasa kan pasti adalah jalan keluar gimana caranya biar anak-anak bisa tetap sekolah tapi tetap safe gitu kan. Caranya bagaimana. Saya percaya guru-guru dan karyawan di SD Ihsaniyah Gadjah Mada the best. Bisa lah pokoknya. Amin. Oke, luar biasa sekali. Selanjutnya mungkin ada tips-tips gitu untuk Ananda agar tetap semangat belajar, atau juga tips untuk mungkin mamah-mamah lainnya agar tetap semangat mendampingi Ananda belajar. Gitu ya. Tetap semangat Ya, walaupun di pandemi seperti ini ya. Sebenarnya Ananda itu sebenarnya virusnya tuh kalau di rumah cuman satu, Miss. Apa itu? Setan gepeng. Itu sebenarnya yang jadi virus Ananda itu sebenarnya. Jadi mungkin alangkah bijaksananya kalau misalnya orang tua sudah memutuskan memberikan itu ke anak-anak, iya mau nggak mau harus kita kontrol, kita yang turun gitu. Saya mungkin termasuknya lagi-lagi nih termasuk orang tua yang tegas istilahnya, bukan mau menghalangi atau bukan mau membatasi lah. Wong dulu kita juga belum ada begituan juga bisa gitu kan. Nah, mungkin sekarang dikenalin perlu, boleh. Ya terus terang aja saya anak-anak nggak ada yang saya pegangin itu, walaupun udah kelas 5 gitu, nggak. Saya memang tapi kemarin beli HP lagi satu itu memang untuk sengaja daring, untuk daring. Karena kalau HP satu, saya kewalahan, Miss. Jujur saya kewalahan memori, kewalahan kuota, kewalahan waktu. Istilahnya nggak bisa. Karena kan anak saya banyak. Iya, banyak. Banyaknya di garis bawah ini. Ya, banyak. Nah, itu. Jadi kalau misalnya mereka mau pakai itu, papahnya juga sih. Kalau misalnya anak-anak mau pakai HP untuk keperluan belajar, nggak masalah. Kalau misalnya mau mainan juga nggak apa-apa, asal tahu ini. Jadi itu sih, maksudnya triknya itu jangan. Kadang repotnya kalau kita bekerja di luar ya, agak-agak repotnya itu karena kan di rumah sama siapa kan kita belum bisa apa ya, kontrol full ya. Kalau misalnya kayak saya di rumah kan masih bisa kontrol full lah anak-anak main-main HP gitu. Kalau misalnya udah terlalu lama gitu saya suruh keluar, main di luar lah, cari mainan apa kayak gitu. Nah itu pokoknya nggak boleh mainan sebelum tugas selesai. Cuman yang jadi kendala kan kalau kita bekerja di luar, Miss. Nah, kan kita kan nggak bisa misalnya kita juga nggak tahu ya, mah anak itu muka apa aja gitu. Nah, itu. Tapi kalau sekarang dengar-dengar kan bisa dikontrol ya. Maksudnya waktu kita masukin email atau apa itu kan bisa dikontrol. Kalau misalnya kita
masukin pakai email anak. Itu kan tanggal lahirnya kan belum 17 tuh. Oh iya. Nah, itu ada yang nggak boleh. Jadi cuman kids aja yang bisa itu bisa dikontrol di HP. Cuman saya juga nggak pakai itu. Saya mikirnya saya di rumah gitu, masih bisa lah insya Allah. Kalau misalnya anak mulai ngeklik yang nggak ini, bisa langsung kita cut kan kayak gitu sih. Mungkin itu ya ini peran serta orang tua memang benar-benar dibutuhkan gitu. Karena waktu daring ini memang benar-benar harus ya kerjasama lah. Maksudnya nggak cuman ibunya aja, nggak cuman bapaknya aja, ya berdua itu harus satu kata. Terus ke anak itu misalnya bapak bolehin, ibunya enggak, ibu bolehin, bapaknya enggak, kan malah kacau ya. Kita harus satu kata dulu, ini anak mau gimana kan kayak gitu. Nanti baru kita terapin ke anak. Mungkin itu sih kedepannya, mungkin yang kayak gitu sih tipsnya. Kalau untuk mamanya biar semangat itu ngapain mah? Kalau untuk mamahnya biar semangat, kalau mamahnya mulai nggak semangat, papahnya yang harus semangatin. Tadi pesan untuk papa-papa. Iya, pesan untuk papa-papa juga. Nah, kan kita anak berdua nih. Jangan mamahnya aja yang disuruh mikir. Nah, benar sekali. Ajaklah mamahnya kemana gitu. Nggak perlu. Sekarang kan nggak perlu harus ke mall nih, Miss. Kan online kan udah banyak. Iya dong. Biar datang langsung. Iya, biar datang langsung, nggak usah pergi-pergi mah. Tapi bener loh, Miss, kalau misalnya ibu-ibu nih ya, saya agak-agak curhat pengalaman pribadi sebenarnya sih. Boleh. Kalau misalnya kita posisi di rumah terus kan jenuh ya, jenuh lah pasti. Itu cuma diajak keluar gitu, muter alun-alun gitu, muter aja nggak usah berhenti, muter aja, nggak usah turun, kita ngeliat dunia luar gitu, bahagia loh, beneran bahagia banget kita. Lebay apa gimana ya, nggak tahu sih. Kalau saya sih kayak gitu sih. Jadi maksudnya yang pertama membantu suami, makan hemat ya, kan cuma muter doang, nggak turun. Iya, nggak turun. Sambil nginget-inget mungkin dulu pernah ya Pak kita makan di sana ya, kan kayak gitu ya, kan nggak apa-apa juga ya, nggak apa-apa juga. Nah itu istilahnya kita harus menjaga apa ya? Menjaga mood, menjaga hati kayak gitulah. Istilahnya kalau ya harusnya bapak-bapak lebih peka nih. Duh, istri saya kayaknya udah mulai jenuh nih. Takutnya barangkali nanti ke anak yang kena nih. Yuk mah jalan-jalan gitu kan. Kalau misalnya jalan-jalan kayaknya sekarang kan kayaknya corona makin ini nih. Ya di rumah aja mah, ini mah boleh milih loh mah. Dia yang mana. Nah, pasti coba aja deh. Coba nih bapak-bapak yang udah punya istri di rumah. Tadi pesan untuk papa-papa ya, Mas. Iya, pesan. Pokoknya harus berdua. Jadi nggak boleh. Kita laluin berdua. Iya, nggak boleh pulang kerja langsung. Udahlah capek sama mama aja. Itu juga nggak bisa. Tapi alhamdulillah suami saya nggak kayak gitu, Mas. Alhamdulillah. Begitu sampai rumah secapek kayak apa, dia suami saya itu pasti gini. Udah, mama capek sama papa aja. The best pokoknya suami saya. Luar biasa, harmonis sekali ya keluarganya. Mudah-mudahan sampai kapanpun maut memisahkan. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Oke Mah, tidak terasa sudah setengah jam lebih nih kita ngobrol santai bareng ya. Maaf kalau saya juga terlalu ini. Oh enggak, senang sekali bisa dapat ilmunya gitu kan ya, dapat pencerahan lah. Alhamdulillah. Pandangan dari salah satu wali murid, mungkin bisa untuk pembelajaran kita juga. Sama-sama belajar kita ya, Miss. Iya, sama-sama belajar. Oke, sebelumnya makasih banget nih Mah untuk waktunya ya, untuk bisa bergabung dengan kita. Dan semoga bisa bermanfaat lah untuk semua. Maaf juga barangkali ada kata-kata yang kurang berkenan gitu. Ya, nanti insya Allah nanti saya di rumah masih ada 2 buku itu tadi yang antologi puisi. Nanti boleh deh buat perpustakaan sini. Luar biasa sekali, terima kasih. Suatu kebanggaan nih punya karya dari wali murid. Wow. Mungkin biasa aja bagi orang lain mungkin ya. Luar biasa sekali bagi kita. Oke, Sobat Gamis, tidak terasa sudah setengah jam lebih kita ngobrol bareng dengan narasumber yang luar biasa sekali ya hari ini. Dan kini saatnya kami undur diri. Jangan lupa untuk tetap terapkan protokol kesehatan, jaga jarak dan cuci tangan pakai masker, dan tetap jaga kesehatan diri dan keluarga. Dan kini saatnya kami undur diri. SD Isania Gajah Mada, sekolahnya para juara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye.